Oke, baik, kita akan lanjut setelah kita mengetahui karakteristik seorang entrepreneur, kita akan masuk tentang faktor resiko seorang entrepreneur itu seperti apa ya. Sisi penting dalam entrepreneurship adalah di mana satu entrepreneur itu pasti berhadapan dengan resiko. Ya, kita harus yakinkan bahwa setiap entrepreneur pasti ada resikonya. Ya, berhadapan dengan resiko. Dan yang kedua, kita berhadapan apa? Stres dan juga ego seorang entrepreneur. Ya, kadang-kadang kita juga memiliki ego ya seorang entrepreneur gitu ya. Kamu mementingkan diri kamu sendiri gitu ya, bahwa kamu yakin dengan diri kamu sendiri ketika kamu mulai startup bisnis. Nah, itu menjadi stres dan juga ego dari seorang entrepreneur. Jadi ada high risk, ada high profit tentu saja gitu ya, ada resiko yang tinggi dan resiko yang apa namanya, pendapatan yang tinggi juga. Nah, kita harus mengenal juga tingkat resikonya. Nah, ketika kita tahu di diagram matriks seperti ini, tingkat resiko personal bagian kanan ada kalau kalian mengalami apa memiliki tingkat resiko personal yang rendah dan juga tingkat resiko personal yang tinggi, yang sebelah kiri ya horizontal itu tingkat motif keuntungannya rendah, tingkat motif keuntungannya tinggi ya. Jadi ketika kamu punya tingkat resiko personalnya rendah dan juga tingkat keuntungan motifnya pengennya motif keuntungannya rendah juga, ya berarti kamu menghindar resiko ya. Ya, kamu harus menghindar resiko itu ya, hanya mengambil kegiatan-kegiatannya saja. Ya, kalau kamu punya tingkat resiko personalnya tinggi tapi ternyata tingkat motif keuntungannya rendah juga gitu ya, ya kamu kalau kamu berani ambil ambil terima resiko ya, dan juga ngambil kegiatannya saja. Nah, beda kalau misalkan kamu lihat tingkat motif keuntungannya tinggi, tapi kamu punya tingkat resiko personalnya rendah nih. Ya, kamu cenderung akan menghindar resiko, cuma mengambil keuntungan saja. Nah, yang kalau misalkan tingkat resiko personalnya tinggi, ya kamu punya lihat tingkat motif keuntungannya tinggi juga, sama-sama tinggi ya, maka kamu bisa menerima resiko dan juga mengambil keuntungan itu. Ya, nah kita masuk ya ke dalam risiko wirausaha entrepreneur ya. Nah, apa saja sih yang ada risiko wirausaha gitu ya? Pertama dari sisi finansial, pasti ya. Namanya juga entrepreneur, jadi harus berhubungan dengan finansial keuangannya ya. Biasanya sejumlah uang atau sumber daya itu akan hilang kalau jika usahanya gagal, bisnisnya gagal ya. Itu resiko nih, kita harus tahu nih, paham ya dengan resiko dari finansial ya. Pasti uangnya pasti akan hilang ya. Bisa rugi ratusan juta, bisa karena bisnisnya gagal, bisa saja terjadi ya. Jadi entrepreneur tuh harus ya memisahkan ya apa namanya ya, keuangan pribadi, obligasi pribadi gitu ya, pada yang di keuangan dimiliki perusahaan. Jadi jangan sampai terhindar gitu ya, resiko hilang semua nih ya. Jadi apa yang dimiliki perusahaan kita harus pisahkan dengan keuangan pribadi itu ya. Jadi supaya menghindari, mengurangi resiko yang ada. Oke, yang kedua kita akan masuk dalam resiko wirausaha dalam bentuk karir ya. Jadi ketika kamu gagal dalam bisnis, maka apakah kamu sebagai seorang entrepreneur itu akan menemukan kembali pekerjaannya ya, atau kamu kembali kepada posisi pekerjaan di kantor gitu ya. Nah, itu ya menjadi pertanyaan. Nah, hal ini merupakan perhatian utama bagi punya pengelola bisnis gitu ya, pemilik bisnis ya, yang memiliki organisasi yang aman, yang sudah established dengan salary tinggi gitu kan, dengan paket benefit yang baik. Nah, itu akan menjadi pertanyaan nih. Ya, kalau kamu udah punya posisi tertinggi nih ketika kamu mulai bisnis ternyata gagal nih. Ya, apakah kamu akan kembali ke posisi kamu sebagai orang direktur, manajer seperti itu ya. Nah, resiko yang ketiga adalah keluarga dan juga sosial. Ya, ini ketika kamu mau mulai startup bisnis gitu ya, menggunakan banyak waktu pastinya ya, tenaga ya kan, sehingga kamu jarang ketemu dengan orang tua, jarang ketemu dengan keluarga gitu ya. Konsekuensinya ada komitmen terhadap yang lain terbaik kan pasti ya. Kalau kamu mau mulai bisnis nih dengan semangatnya gitu ya, pasti kamu akan waktu dan tenaganya pasti tersita untuk bisnis kamu. Pasti keluarga akan terabaikan. Nah, ini kita harus tahu resikonya ya. Waktu untuk keluarga, misalkan punya istri, punya suami, punya anak, nah itu akan lebih sedikit ya. Teman lama juga bakal kita akan kurangi tuh waktu intens dengan mereka ya, sahabat ya. Nah, itu akan menjadi kehilangan momen ya kebersamaan kita yang sering kali kita misalkan hangout gitu ya. Gara-gara kita punya bisnis, akhirnya fokus kita pada bisnis ya. Nggak lagi fokusnya kepada persahabatan seperti itu ya. Nah, resiko kejiwaan juga penting nih ya. Resiko ini terbesar adalah kesehatan, kesejahteraan kita
jiwa kita, batin kita. Uang bisa bertambah, betul. Rumah baru bisa dibangun, betul. Ya, rumah baru bisa. Suami, istri, teman dapat selalu beradaptasi dengan kita. Kadang ya, gitu ya. Tetapi beberapa entrepreneur yang telah menderita psikis, ya, apakah bisa dapat kembali, gitu ya? Apa akibat psikologi itu amat keras terhadap dirinya sendiri ya, terpaan-terpaannya gitu. Jadi ketika dia gagal bisnisnya, apakah dia bisa memulihkan kembali? Uang sih ada, ya, tapi kan bisa terjadi gangguan kejiwaan, ya. Nah, kenapa setiap kali kalau misalnya orang yang agak sudah sukses gitu ya, sedikit jiwanya, psikisnya mengalami gangguan, ya. Kenapa? Karena dia punya hantaman sebelah sini, hantaman sebelah sini, dia mengalami resiko, dia bangkit lagi, dia maju lagi. Nah, itu dia ya. Itu yang menjadi pergumulan mereka, resiko tentang kejiwaan. Oke, jadi stres wirausaha kita harus tahu penyebabnya. 4 penyebab stres secara umum ya. Ya, fungsi dari perbedaan antara harapan seseorang dengan kenyataannya, kemampuan yang dihadapinya yang untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, kesepian. Nah, ini kesepian nih. Jadi meskipun entrepreneur tuh selalu dikelilingi orang-orang baru karena ketemu customer baru, ketemu klien baru gitu ya, orang-orang yang baru, mereka terisolasi dengan orang-orang yang dapat diajak berbicara secara pribadi. Nggak bisa tuh, rahasia. Ya, nggak bisa mereka berbicara dengan customer mereka, ya kan? Dengan rahasia. Jadi kadang stres, dia harus sendirian, kesepian. Gitu. Yang kedua, tenggelam dalam pekerjaan. Nah, ini dia ya, entrepreneur sukses menghasilkan cukup banyak uang ya untuk bisa dapat perhatian dari berbagai kegiatan waktu luang gitu ya. Karena udah tenggelam gitu ya dalam pekerjaan, dia udah fokus sama bisnisnya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menikmati uang itu ya dari hasil yang diperoleh. Kasihan ya, stres juga nih ya, seorang entrepreneur kan ditenggelam pekerjaan pagi, siang, sore, malam dia kerja untuk bisnisnya. Akhirnya uang yang diperoleh masuk terus, betul, tapi nggak bisa dinikmati dengan baik. Yang ketiga, people problem ya. Nah, itu juga wirausaha entrepreneur juga hanya bergantung pada bekerjasama dengan partner-partner bisnisnya, pekerja, ya, karyawannya, customer, bankers, bank, gitu ya, dan para profesional. Dan bagaimana people problem ini bisa kita hadapi ya. Kadang ketemu klien kita diomelin gitu ya, ketemu customer partner bisnis kita diomelin juga. People problem, ada masalah, ada konflik ya, konflik terjadi. Nah, itu yang bisa kita harus hadapi nih untuk agar terjadi stres ya. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk berhasil ya. Banyak sekali keinginan kita untuk berhasil itu juga harus dilakukan gitu ya. Banyak wirausaha yang tidak merasa puas dengan pekerjaannya ya, tidak peduli sebaik apapun telah dikerjakannya. Jadi keinginan untuk berhasil itu yang menjadi stres. Pokoknya harus berhasil, berhasil, berhasil. Karena nggak merasa nggak puas gitu dengan hasil yang dikerjakan. Ya, nah ini kita juga harus antisipasi dengan baik. Ya, oke. Nah, bagaimana cara menghadapi stres? Tidak semua stres itu buruk ya. Kita harus pahami dulu ya. Tidak semua stres itu buruk ya. Jadi jika stres dapat dikuasai atau dibatasi, maka dapat meningkatkan personal efisien dan kinerja yang baik. Jadi ketika kamu bekerja, punya bisnis startup, ya kita harus pertama kali adalah pikirkan adalah tingkat stresnya, supaya kita bisa menghadapi stres dengan baik. Tidak semua stres itu buruk, ya. Kemudian cara wirausaha deal dengan stres itu gimana supaya dia bisa berteman dengan tingkat stresnya yang baik gitu ya. Wirausaha dapat deal itu dapat melalui apa? Pertama, networking. Kita harus jalin dengan baik hubungan-hubungan networknya. Kita harus perluas terus ya. Yang kedua, kita harus meloloskan diri dari semua hal, istirahat ya. Jadi kalau misalnya kamu udah lelah, istirahat. Jadi kegiatan adalah kegiatan selingan. Kalau kamu punya bisnis ada kegiatan selingan ya, kadang-kadang rekreasi silahkan gitu ya, atau bertemu dengan orang lain, pembaharuan lah istilahnya ya. Yang keempat, komunikasi dengan karyawan itu penting. Jadi kita ngobrol, walaupun kamu sebagai bos gitu, kamu ngobrol dengan karyawan kamu ya. Terus yang keempat, menemukan kenyamanan di luar perusahaan. Jadi lihat perspektif dari perusahaan-perusahaan lain. Bahkan yang kelima, kita bisa pendelegasian pekerjaan ya. Kita serahkan tugas-tugas yang bisa kita delegasikan kepada karyawan ya, kepada orang lain kita lakukan. Yang terakhir, egonya apa sih? Ya, ego yang dimiliki seorang entrepreneur ya. Resiko dan stres dapat dihadapi oleh entrepreneur tentu saja gitu ya. Bisa menimbulkan efek
sisi gelapnya, yang negatif, ego yang membumbung tinggi gitu ya, ego yang implikasi dengan yang bisa merusak entrepreneur itu apa saja. Yang pertama adalah kebutuhan memaksa, ya. Kita harus paksa, harus dapat target sekian 1 miliar misalkan. Nah itu nggak terkontrol, egois kita gitu ya. Kita pengen uang yang banyak, gitu kan. Rasa tidak percaya juga. Kita nggak percaya sama orang lain, kita nggak percaya sama karyawan kita. Akhirnya kita yang jaga sendiri, ya kan? Jaga sendiri perusahaan kita. Yang ketiga, menolak keinginan untuk sukses. Nah ini dia ya. Yang keempat, mentoring optimis yang tidak realistis. Jadi kamu punya optimis yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Nah, itu egois semua ya. Dalam diri kita harus kita buang baik-baik ya. Kita harus buang, kita harus bisa meningkatkan mengatur resiko dan tingkat stres untuk agar kita kalau kita mulai startup bisnis ya, ketika kita berhadapan dengan tingkatan stres gitu dan juga ego, kita bisa menghindari ini ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Salam entrepreneur ya, sukses untuk kita semua, salam sehat buat